Perkenalkan, saya Beatrix Fredrika Kisrawati. Saya akan membawakan bedside teaching yang berjudul Calazione Palpebra Superior Oculi Sinistra yang dibimbing oleh Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan. Yang pertama dilakukan adalah anamnesis. Anamnesis merupakan komunikasi antara dokter dan pasien yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit yang dialami oleh pasien. Dari anamnesis didapatkan identitas pasien, yaitu pasien dengan nama Tuan N, usia 22 tahun 11 bulan, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, agama Islam, bangsa Indonesia, alamat di Jalan Badang Palembang, dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 4 Mei 2023. Pada anamnesis, tanyakan kepada pasien mengenai keluhan utama, riwayat perjalanan penyakit, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit dalam keluarga, dan juga riwayat pengobatan. Dari pasien ini didapatkan keluhan utama, yaitu timbul benjolan di kelopak mata kiri atas yang bertambah besar sejak 2 minggu yang lalu. Riwayat perjalanan penyakit pada pasien ini yaitu pada 1 bulan yang lalu pasien mengeluh terdapat benjolan di kelopak mata kiri seukuran jarum pentul. Tidak terdapat kemerahan, tidak ada juga nyeri tekan, tidak ada teraba hangat di permukaan kulit, tidak ada penglihatan kabur, tidak ada silau, dan tidak ada nyeri saat menggerakkan bola mata. 2 minggu yang lalu pasien mengeluh benjolan bertambah besar seukuran biji kacang hijau, kemudian pasien juga sering mengecek mata. Oleh karena itu, pasien datang berobat ke Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan. Riwayat penyakit terdahulu pada pasien ada riwayat sering mengecek mata, riwayat hordeolum pada kelopak mata atas, riwayat keluhan serupa sebelumnya di sangkal, riwayat operasi mata di sangkal, riwayat memakai kacamata atau lensa kontak di sangkal, riwayat kencing manis dan darah tinggi di sangkal, riwayat alergi di sangkal, riwayat trauma akibat benda asing di sangkal. Riwayat penyakit keluarga dengan keluhan yang sama di sangkal, terdapat riwayat pengobatan dengan penggunaan salep gentamisin dan penggunaan obat ciprofloxacin tablet. Pemeriksaan fisik pasien didapatkan status generalis dengan keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/80 mm raksa, nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik selanjutnya yang dilakukan adalah status oftalmologis. Yang diperiksakan adalah visus, tekanan intraokuler, kedudukan bola mata, dan gerakan bola mata. Pada pemeriksaan visus, menggunakan daftar huruf Snellen chart yang diposisikan dengan jarak 6 meter dari kursi pemeriksaan pasien. Mulai pemeriksaan visus dari mata kanan, minta pasien menutup mata yang tidak diperiksa menggunakan telapak tangan yang dibentuk cembung. Pastikan telapak tangan tidak sampai menekan mata. Bila tajam penglihatan pasien kurang dari 6/6, ulangi tes tersebut dengan menggunakan pinhole, yaitu pasien memegang pinhole di depan mata yang diperiksa dan pasien diminta membaca baris terkecil yang dapat dibaca pada pemeriksaan sebelumnya melalui lubang pinhole. Bila terjadi perbaikan, maka pasien mengalami refraksi. Catat hasil pemeriksaan dan lakukan pada mata sebelah kiri. Selanjutnya, pemeriksaan tekanan intraokular. Pemeriksa menggunakan handscoon, lalu minta pasien untuk melirik ke bawah. Mulai pemeriksaan dari mata kanan. Kedua jari telunjuk berada pada palpebra superior, ibu jari, kelingking, jari manis, dan jari tengah memfiksasi daerah tulang sekitar orbita. Jari telunjuk secara bergantian menekan bola mata melalui palpebra dan merasakan besarnya tekanan bola mata. Pada pemeriksaan kedudukan bola mata, instruksikan pasien untuk melihat lurus ke depan dan fokus pada satu titik, sementara pemeriksa mengerahkan cahaya penlight, kemudian memeriksa refleks cahaya kornea pada pupil. Pemeriksaan gerakan bola mata. Pemeriksa menginstruksikan pada pasien untuk menggerakkan mata tanpa menoleh atau mendongak. Gunakan penlight atau telunjuk sebagai titik fokus dan arahkan penlight atau telunjuk ke arah 6 titik kardinal. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik mata dengan menilai palpebra, konjungtiva, kornea, bilik mata depan, iris, pupil, dan lensa dengan menggunakan alat slit lamp. Pada pemeriksaan segmen anterior dengan menggunakan slit lamp, instruksikan pasien untuk menempelkan dagu dan dahi pada alat dan instruksikan pasien untuk fokus pada satu titik, lalu nilai segmen anterior melalui slit lamp. Lakukan pemeriksaan segmen posterior mata dengan menggunakan funduskopi, yaitu lihat refleks fundus dengan posisi dan cara pegang alat yang benar.
Kemudian periksa papil, nervus opticus, arteri dan vena retina sentral area makula, dan retinal perifer pasien. Periksa mata kanan dengan menggunakan mata kanan. Kemudian catat hasil yang didapat. Untuk selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pada kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. Diagnosis banding dari kasus ini adalah kalazion palpebra superior oculis sinistra, hordeolum externum palpebra superior oculis sinistra, hordeolum internum palpebra superior oculis sinistra. Untuk diagnosis kerja dari kasus ini adalah kalazion palpebra superior oculis sinistra. Tata laksana dari kasus ini yaitu tata laksana non-farmakologi, yaitu dengan dikompres air hangat selama 10-20 menit sebanyak 4 kali sehari, dan rencana tindakan pro-insisi kalazion palpebra superior oculis sinistra setelah evaluasi 14 hari. Cara mengompres hangat kalazion yaitu pertama, siapkan alat dan bahan berupa air hangat dan kain steril. Basahi kain steril dengan air hangat dan pastikan bahwa airnya tidak terlalu panas. Setelah kain basah, peras kain steril yang sudah direndam dengan air hangat hingga tidak ada lagi air yang menetes. Letakkan kain yang sudah diperas ke atas mata pasien yang tertutup untuk selama 2-3 menit, lalu ulangi hingga 4-5 kali. Setelah dikompres, lakukan pemijatan pada area palpebra, yaitu dengan cara memijat-mijat secara perlahan dari arah atas ke bawah. Tata laksana kalazion berupa insisi, yaitu dengan cara pertama untuk menyuntikkan lidokain 1% dengan epinefrin sebanyak 1 ml menggunakan jarum berukuran 27 pada daerah yang akan dilakukan insisi. Kemudian dengan menggunakan alat elemen radiofrekuensi, lakukan insisi pada palpebra superior, yaitu dengan cara insisi vertikal. Setelah dilakukan insisi, bersihkan mata dengan menggunakan gasa steril. Setelah itu, tutup kembali mata yang sudah dilakukan insisi dan bersihkan kembali sisa-sisa kotoran yang masih ada pada mata. Kemudian lakukan penekanan apakah masih terasa benjolan atau kalazion pada palpebra, dan observasi pasien hingga 1 minggu ke depan. Berikut adalah lampiran foto gambar pasien. Tampak oculodextra et sinistra dalam keadaan tertutup dan terbuka, dan juga ada gambaran dari eversi palpebra superior oculis sinistra pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.